Baik, Ervan, apa sebetulnya yang ingin dilakukan oleh masa peserta aksi hingga mereka sangat ingin memasuki kantor DPRD? Ya, dari data yang kami dapatkan di lapangan bahwa para mahasiswa ini sendiri kecewa dengan Baik, adanya Ervan David, tahan dulu laporannya, kita menuju ke kantor KPU Republik Indonesia. KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, terutama juga teman-teman media yang sejak awal tahapan pemilu dipublikasikan, senantiasa mendampingi kami, memberitakan berbagai informasi relevan yang sangat dibutuhkan oleh publik. Nanti Pak Afif akan, selain Pak Afif juga ada Pak Idam Holik dan juga Pak Yulianto Sudrajat, nanti akan memberikan beberapa update terkait dengan situasi baik rapat pleno terbuka yang telah disampaikan sore ini, termasuk mungkin nanti menjawab beberapa pertanyaan yang sampai saat ini masih ada muncul di media. Silakan Pak Afif. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, terima kasih atas waktu, kesetiaan dan kesabarannya. Saya tahu banyak pertanyaan disampaikan di grup-grup WA jurnalis yang kita juga bergabung. Memang kita merencanakan untuk menyampaikan beberapa informasi setelah rapat pleno terbuka pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana disampaikan Mas Agus baru saja, tentu kami semua mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas proses rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca putusan PHPU Jilid 2 biasanya kami sebutnya di Mahkamah Konstitusi yang selesai pada tanggal 19 kemarin, dan kita sudah tuangkan dalam berita acara maupun surat keputusan, dan dengan demikian maka seluruh rangkaian PHPU sudah selesai dan hasil pemilu sudah kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Idam, dan mungkin update pilkada disampaikan oleh Mas Yulianto Sudrajat. Nah, yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar, ya. Tadi DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi.
Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga, ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. 3 pertanyaan aja ya. Mas, 3 pertanyaan. Tadi kan kalau DPR itu jelas akan mengikuti peraturan yang ada. Ya. Sementara Mas Hasan tadi bilang bahwa pemerintah mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Aturan yang berlaku ini MK juga kan berlaku, MK juga berlaku. Jadi akan mengikuti yang mana? Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Oh, berarti yang terakhir sama. Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soalnya. Ya. Mas, pemerintah tadi memastikan bahwa akan menjaga kebebasan berpendapat itu sendiri, tapi laporan-laporan di lapangan sekarang banyak di daerah, terutama tadi ada yang dari tim kami di lapangan bahwa karena rombongan ibu negara mau lewat, jadi rombongan massa yang tengah melakukan unjuk rasa segala macam dibubarkan paksa. Dan juga beberapa di daerah-daerah lain yang mulai ricuh gitu. Saya rasa tidak ada kaitan dengan kebebasan berpendapat ya. Teman-teman hari ini nggak ada yang ditelepon kan, tidak ada yang diarahkan kan, ya. Teman-teman di lapangan juga hari ini banyak yang turun ke lapangan, tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada figur-figur publik, tidak ada masalah kan, ya. Tadi juga ada teman-teman dari DPR justru datang menghampiri demonstran, menyampaikan pernyataan dia. Jadi menurut saya ya demokrasi itu seperti ini. Ada perbedaan pendapat, tetapi di ujungnya kenegarawanan, kebesaran kita sebagai sebuah bangsa itu akan nampak dengan sangat baik. Pertanyaan kedua ya. Presiden membatalkan acara di OJK. Apakah ada informasi bahwa Pak Presiden menggunakan pimpinan DPR di istana? Kami belum dapat informasi soal itu. Nanti tadi masuk karena apa, Mas? Wani tadi sempat masuk dari ya nanti kita lihat ya. Saya harus cari informasi dulu. Pembicaraan di dalam kan kita tidak langsung tahu seperti itu. Tapi Ya, sorry terakhir. Oke, Mas Hasan, ini kalau dilihat dari rapat balik kemarin kan posisi pemerintah sebenarnya menyesuaikan, banyak menyesuaikan. Iya. Lalu dengan posisi hari ini, apakah artinya dipastikan bahwa pemerintah akan mengikuti rancangan undang-undang pilkada yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi? Begini, pemerintah itu memang dibatasi oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ada undang-undang yang baru, ya pemerintah ikut undang-undang yang baru. Tapi kalau tidak ada undang-undang yang baru, pemerintah ikut aturan yang berlaku terakhir aja. Jadi maksudnya nggak bisa belok-belok. Sudah ada relnya nih. Ini sudah kayak kereta ini, sudah kita ada di relnya. Jadi itu pada prinsip pemerintah seperti itu. Jadi tidak bisa ditafsirkan lain. Teman-teman bilang, pemerintah akan pakai aturan yang berbeda, nggak bisa seperti itu. Jadi kita akan ikuti aturan yang sama dengan yang diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Apa itu? Aturan yang sedang berlaku. Jadi jangan khawatir lah. Kemarin kan ada yang doorstop saya bilang, nggak usah berburuk sangka kan. Ya, jangan berpikir macam-macam dulu. Dan hari ini kan kita bisa lihat ya, yang berkembang seperti apa. Kita lihat besok, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, gitu. 4 ini. Iya. Kita tidak bisa mencampuri apa yang menjadi apa. Di DPR kan ada tata tertib, ada aturan yang berlaku sendiri buat DPR, ya. DPR tentu punya pertimbangan sendiri. Ketika hari ini menyatakan bahwa tidak jadi mengesahkan undang-undang pilkada, tentu ada pertimbangan sendiri. Apapun itu pertimbangannya kita hormati. Ya, apa yang menjadi dasar pertimbangan mereka tentu kita harus hormati. Yang jelas
begitu begitu tidak ada undang-undang baru misalnya, atau ada undang-undang baru, maka yang diikuti oleh pemerintah adalah aturan yang berlaku. Begitu. Mas Presiden akan berkantor di mana selama proses ini menyampaikan pendapat? Karena kan ada Sultan Utara yang masih akan berlangsung sampai nanti dikawal pada saat pendaftaran. Presiden akan berkantor di mana? Saya rasa tidak ada tidak ada perubahan yang harus dikhawatirkan soal presiden berkantor di mana ya. Jadi selama ini sampai sejauh ini menurut saya tidak ada kekhawatiran apa-apa dari pihak presiden. Mas ada alasan khusus nggak Mas Kenapa? agenda? Itu biarkanlah, itu kan pernyataan politik di partai politik ya. Itu tidak bisa jadi ini. Silakan ditafsirkan masing-masing. Mas ada alasan khusus nggak Mas pembatalan acara di OJK tadi? Saya belum dapat informasi soal itu, tapi saya rasa tidak ada hubungan. Gitu. Saya rasa cukup dulu. Kita nggak mau menanggapi rumor. Iya, kita tidak mau menanggapi rumor. Ya, ini yang saya sampaikan adalah pernyataan sebagai kepala PCO, ya, kepala kantor komunikasi kepresidenan. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih ya. Thank you ya. Makasih. Baru saja kita dengarkan keterangan pers dari Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, yang menanggapi terkait dengan polemik revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan pilkada. Adapun berdasarkan informasi ataupun keterangan yang disampaikan Hasan Nasbi bahwa pemerintah memang dibatasi terkait dengan kewenangan, namun nantinya pemerintah akan mengikuti jika undang-undang baru telah disahkan. Namun jika DPR tidak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, maka yang berlaku adalah aturan pilkada yang lama. Dan tadi juga Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyampaikan masyarakat agar tidak khawatir untuk terus mengikuti perkembangan dan juga apakah DPR tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sejatinya disahkan pada rapat hari ini, namun batal karena jumlah yang hadir tidak memenuhi ataupun tidak memenuhi quorum. Kita kembali pantau situasi di lapangan pemirsa. Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan situasi terkini di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bandung. Aksi unjuk rasa semakin tidak kondusif. Massa terus mencoba untuk masuk ke dalam kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga membakar sejumlah benda dari spanduk dan juga water barrier. Sementara itu tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Bandung, Jawa Barat karena mereka berjaga di dalam kantor DPRD Kota Bandung. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.